Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surdiana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan frustasi dalam bekerja untuk memenuhi mata kuliah sumber daya manusia. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Definisi stres dan frustasi. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Selanjutnya, definisi frustasi. Frustasi adalah adanya kekecewaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya suatu keinginan. Selanjutnya, faktor penyebab stres dan frustasi kerja. Yang pertama, penyebab stres kerja. 1. Ritme kerja yang tinggi dan tekanan waktu. 2. Kurang jelasnya penerapan aturan dalam bekerja. 3. Partisipasi yang rendah. 4. Kurangnya dukungan sejawat dan penyelia. Selanjutnya, penyebab frustasi kerja. Yang pertama, hidup tanpa variasi. Kedua, perfeksionis yang merugikan. Dan yang ketiga, kerja berlebihan, kerja tanpa penghargaan. Yang keempat, kondisi pekerjaan. Yang kelima, konflik peran. Yang keenam, pembangunan karir. Dan yang terakhir, struktur organisasi. Selanjutnya, reaksi-reaksi frustasi sifatnya positif. 1. Mobilitas dan penambahan kegiatan. 2. Besinung atau mawas dan kebeningan hati. 3. Resignasi atau tawakal dan pasrah kepada Tuhan. 4. Kompensasi atau substitusi dari tujuan. 5. Sublimasi. Selanjutnya, reaksi-reaksi frustasi yang sifatnya negatif. Yang pertama, agresi. Agresi merupakan ledakan-ledakan emosi dan kemarahan hebat meluap dan membentuk tindakan sewenang-wenang, penyerangan, menyergap, penyerbuan, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kesakitan serta tindakan permusuhan pada seseorang. Selanjutnya, regresi. Regresi merupakan melangkah mundur, primitasi, atau kembali ke taraf pada perkembangan yang kekanak-kanakan seperti menjerit-jerit, menangis, meraung, membanting-banting kaki, dan lainnya. Selanjutnya, reaksi stres yang sifatnya positif. Yang pertama, kegagalan yang dialami memacu orang yang berusaha dengan lebih baik. Yang kedua, latihan fisik sewaktu berolahraga menimbulkan kesegaran. Yang ketiga, stres mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan diri melalui tingkatan stres yang kita hadapi. Dan selanjutnya, reaksi stres yang sifatnya negatif. 1. Frustasi dan emosi. 2. Gangguan kesehatan jasmani seperti jantung berdebar, sakit kepala, sakit perut, eksim, dan lainnya. 3. Sulit memusatkan pikiran. Dan yang terakhir, gangguan kesehatan jiwa seperti meluap, pelupa, sukar, banyak tidur, banyak makan, cemas, dan lain-lain. Selanjutnya, gejala stres kerja yang sering terjadi. Adapun gejala-gejala stres yang sering terjadi meliputi kepuasan kerja yang rendah, kinerja yang menurun, semangat dan energi menjadi hilang. Selanjutnya, komunikasi tidak lancar. Pengembalian keputusan jelek. Kreativitas dan inovasi yang berkurang. Bergulat pada tugas-tugas yang tidak penting. Selanjutnya, gejala frustasi di lingkungan kerja. Iklim frustasi di perusahaan mudah diketahui dengan adanya gejala sebagai berikut.
Yang pertama, kritisme yang berlebih-lebihan terhadap majikan dan manajer. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, fitnahan terhadap atasan dan banyak pergunjingan. Yang keempat, pelontaran kata-kata tidak puas dan banyak ekspresi kedongkolan hati. Yang kelima, sikap-sikap politis yang agresif di pihak karyawan. Dan yang terakhir, absenisme yang tinggi. Dampak frustasi dan stres. Yang pertama, dampak frustasi kerja seperti kesehatan dan dampak terhadap psikologis dan dampak terhadap interaksi interpersonal. Selanjutnya, dampak stres kerja. Dampak terhadap otak seperti insomnia, sakit kepala, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, depresi, dan stroke. Dampak stres kerja terhadap paru-paru seperti asma, sesak napas, dan lain-lain. Dampak stres kerja terhadap pankreas seperti resiko diabetes dikarenakan produksi insulin yang berkurang. Selanjutnya, dampak terhadap rambut menipis hingga membuat terjadi kebotakan. Selanjutnya, jantung seperti serangan jantung, hipotensi, gangguan irama dan jantung. Dan yang terakhir, dampak terhadap pencernaan seperti sakit perut, sembelit, diare, dan tukak lambung. Selanjutnya, manajemen stres dan frustasi. Manajemen stres dan teknik pengurangan stres. Yang pertama, manajemen stres memiliki dua pengelolaan pendekatan diantaranya. Yang pertama, pendekatan individu, dan yang kedua, pendekatan organisasi. Dua teknik pengurangan stres. Yang pertama, relaksasi otot. Yang kedua, biofeedback. Yang ketiga, meditasi. Dan yang terakhir, restrukturasi kognitif. Selanjutnya, manajemen frustasi. Yang pertama, mendengarkan perasaan staf. Yang kedua, memberitahukan perasaan kecewa sendiri. Yang ketiga, kemukakan rasa bersalah bila ada. Yang keempat, bantulah karyawan agar sepenuhnya mengungkapkan perasaan mereka. Yang kelima, bantu staf untuk menerima dan menghadapi kenyataan. Dan yang keenam, kembangkan berbagai alternatif untuk memecahkan suatu persoalan. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi frustasi dan stres? Yang pertama, cara mengatasi frustasi di antaranya menentukan dan menetapkan tindakan kita. Yang kedua, bersikap lebih fleksibel. Yang ketiga, mengembangkan tindakan yang kreatif. Yang keempat, mengevaluasi setiap situasi. Yang kelima, membangkitkan minat pada berbagai hal. Yang ketujuh, bersikap positif. Yang kedelapan, bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi. Dan yang terakhir, memelihara selera humor agar jiwa tetap terjaga. Selanjutnya, cara mengatasi stres seperti menjaga pola sehat, menjaga pola harmonis, dan menjaga pola psikologis. Selanjutnya, kasus frustasi dan stres kerja. Contoh, seorang karyawan sudah bekerja di perusahaan X selama 3 tahun. Karena karyawan tersebut pernah melakukan kesalahan dalam kerja, hal ini menimbulkan ketidaksukaan dari direktur, yang mengakibatkan karyawan tersebut tidak mendapatkan kenaikan gaji selama 2 tahun, dengan alasan tidak mempunyai kinerja yang baik. Hal ini tentulah menimbulkan karyawan tersebut demotivasi sehingga berujung kepada frustasi, malas
malas untuk bekerja, tidak kreatif, masa bodoh terhadap pekerjaan, bahkan menjadi tidak produktif. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.